Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Meriani, NIM 1912309893. Baik, saya akan menjelaskan tugas dari statistik dan probabilistik, yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari subjek perilaku pertama sebuah penelitian. Data primer didapat langsung oleh peneliti dari informan secara langsung, baik pertemuan secara langsung ataupun melalui telepon. Bila dia informa asli, maka dikategorikan data primer. Contoh data primer adalah hasil survei dari observasi. Data primer yang sering kita temui di lapangan adalah data yang dikumpulkan oleh kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh tanpa melalui penelitian pertama, hanya berasal dari sebuah ilmu pengetahuan atau penelitian yang mengikuti tata cara yang ada. Apabila melakukan sebuah penelitian penting, maka sangat tidak dianjurkan menggunakan data sekunder, sebab data sekunder ini dianggap memiliki kualitas yang rendah dari data primer. Contoh data sekunder adalah data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber yang sudah ada, yaitu data dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Statistika. Statistika dalam arti sempit merupakan kumpulan data yang menjelaskan sesuatu. Statistika dalam arti luas merupakan metode dan aturan-aturan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan menganalisis serta menginterpretasikan data pada akhir akan digunakan untuk mengambil keputusan. Penerapan statistik di ilmu bisnis. Bidang akuntansi merupakan akuntan publik dalam rangka mengambil sampel atau contoh akan menggunakan statistik, di mana sampel tersebut harus memenuhi kaidah-kaidah tertentu ketika melakukan audit terhadap kliennya. Keuangan atau finance. Para konsultan keuangan menggunakan beberapa jenis informasi statistik seperti risiko keuangan dan hasil dividen untuk membantu dalam memberi rekomendasi investasi, pemasaran, atau marketing. Mengambil sampel untuk penelitian dalam rangka peluncuran produk baru. Masyarakat sebagai responden diminta pendapat mengenai produk yang diluncurkan tersebut. Ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan statistik untuk memperkirakan atau meramalkan kondisi ekonomi masa mendatang. Bidang penelitian ekonomi digunakan alat pengelola data dalam suatu penelitian, terutama yang berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan dalam penelitian bisnis berbagai ada dua jenis, yaitu pengujian deskriptif. Pengelola data yang tujuan mendeskriptif atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi data yang diolah. Dalam statistik deskriptif hanya satu variabel saja. Kedua, penguji invensi. Pengujian melibatkan dua atau lebih variabel. Menguji invensi dibagi menjadi tiga, yaitu pengujian hubungan korelasi, pengujian pengaruh regresi, pengujian perbedaan variate sample test, independent test, dan lain-lain. Isi statistik. Terdapat tiga hal yang sangat penting statistik, yaitu data merupakan kumpulan keterangan atau fakta yang dapat berbentuk kategori, misal baik, buruk, ataupun bilangan yang diperoleh kemudian diolah menjadi informasi yang nantinya digunakan dalam menentukan keputusan. Kriteria keputusan. Setelah data diolah dengan statistika, kemudian akan menghasilkan berbagai kriteria keputusan dalam hal dengan pilihan masing-masing. Kriteria keputusan memiliki manfaat dan akibat bagi keduanya. Ketiga, keputusan. Dari beberapa keputusan mengambil keputusan data kuantitatif. Dapat disebut data hasil kategori memberi kode untuk isi data yang berupa kata atau dapat didefinisikan sebagai
data bukan angka tetapi diangkakan seperti jenis kelamin, status, dan lain-lain sebagainya. Data kuantitatif merupakan ciri tidak dapat dilakukan operasi matematika. Data kualitatif diambil dari penyebaran kuesioner pada responden sehingga dilakukan pengujian reliabilitas dan fasibilitas. Data kuantitatif dalam berupa angka dalam arti sebenarnya jadi berbagai operasi matematika dapat dilakukan dalam data kuantitatif. Data nominal. Data tipe nominal adalah data yang paling rendah dalam level pengukuran data dalam bentuk kategori tetapi tidak ada tingkatnya. Contoh jenis kelamin ada 2, wanita dan pria, maka jika dikategorikan dalam bentuk angka misalnya 1 untuk kode wanita dan 1 untuk kode pria. Data ordinal. Data ordinal disebut juga data kuantitatif namun dengan level yang lebih tinggi daripada data nominal. Jika dalam data nominal semua data kategori dianggap setara, maka pada data ordinal ada tingkatannya. Misalnya setuju diberi kode 1, netral diberi kode 2, dan 3 diberi kode 3. Data interval. Data interval menempati nilai pengukuhan data yang lebih tinggi dari data ordinal karena selain dapat bertingkat ukuran, juga urusan tersebut dapat dikuantitatif dalam rangka interval tidak mengenai nilai nol tersebut. Contoh IPK. Data rasio. Data rasio merupakan data yang tingkat pengukuran paling tinggi di antara jenis data lainnya. Data risiko adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya perbedaan dengan data interval dan bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti sesungguhnya. Contoh pejumlahan pakaian. Contoh-contoh data ordinal. Nama Cica Melia, Gugun Wasman Rosmala, kelas 6, 951, hadiah 5 juta. Keterangan kolom 0 data nominal, kolom kelas data ordinal, kolom nilai data interval, kolom juara data ordinal, kolom hadiah data rasio. Ya, itulah tadi penjelasan dari statik dan probabilistik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.